pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kalau kita ingin belajar tentang daerah, kita harus lihat, oh ini adalah peta Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai dan banyak daerah, di mana wilayah Indonesia itu sendiri mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara. Ya, jadi semua daerah Indonesia itu terdiri dari yang wilayah daratan, perairan, dan wilayah udara. Selain itu, kita juga perlu tahu daerah di sini dari lingkup yang paling kecil itu dia ada rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, dan lebih besar lagi namanya provinsi. Itu dia pembagian administrasi Indonesia. Di Indonesia itu begitu dia. Nah, selanjutnya lagi yang perlu kalian tahu adalah karakteristik daerah. Setiap daerah itu pasti punya karakteristik yang ini. Pertama itu kondisi fisik daerah. Kemudian setiap daerah punya potensi. Setiap daerah punya kebudayaan daerah yang sangat majemuk. Majemuk dalam hal suku, adat istiadat ataupun kesenian. Nah, itu semuanya karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah yang beragam tadi di Indonesia. Keberagaman merupakan nilai positif sebenarnya bagi negara kita, dan kita dapat hargai dengan melaksanakan beberapa hal ini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tadi kita melihat karakteristik daerah yang sangat beragam. Ya, nah keberagaman tadi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau jadi negatif udah jelas tidak baik. Kalau jadi positif ya seperti ini. Supaya dia positif, supaya dia baik, berarti kita menjalankan satu, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, meningkatkan rasa kesetiakawanan, minimalkan, membuat sesedikit mungkin sikap egois, primordialisme, etnosentrisme, chauvinisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain atau setiap manusia. Itu adalah sikap-sikap kita yang menghargai keberagaman. Kembali ke sini tadi. Daerah itu adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Nanti kalian akan menemukan juga istilah otonomi. Kalau sekarang itu ada sering dibilang istilah otonomi. Apa itu otonomi? Otonomi itu adalah pola pemerintahan di mana di sini hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Artinya bahwa satu daerah itu kalau dia diberikan otonomi daerah, ya, dia bebas mengatur. Bebas mengatur pun di sini bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi masih harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dia bebas di sini, bukan bebas-bebas banget, tetap harus ada mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah provinsi yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 34. Seginilah daerah-daerah kalau dia dalam provinsi. Tadi kan saya sudah menjelaskan dia dari lingkup RT sampai provinsi. Nah, provinsi ada 34. Itu adalah daerah-daerah provinsi di mana perlu kita tahu peran. Kenapa sih kita harus bahas daerah-daerah nih? Daerah-daerah di Indonesia ini kamu bisa lihat di sini ya. Ini sumbangsih mereka. Ini sumbangsihnya. Ini tahun 2015 ya. Ini nilai ekspor dari daerah per daerah begitu, ya. Jadi di sini sangat berperan nggak untuk negara? Sangat berperan. Kamu bisa lihat. Nah, ada lagi ini belum, ini adalah kekayaan laut. Kalau tadi adalah tambang dan sebagainya. Nah, ini lagi nih, ini pertanian. Nah, jadi kalau dibilang ada nggak sumbangsihnya daerah? Aduh, tidak ada negara tanpa sumbangsih daerah.
Intinya begitu. Karena bisa dilihat begini. Ya, ini adalah sumbangsi daerah saat ini atau tak setelah kita merdeka. Nah, jadi peran daerah sangat berperan tinggi. Nah, ini dalam hal adat istiadat. Ya, ini dalam hal itu adat istiadat, ini ada makanan, ada juga ini ada di Indonesia loh. Ini ada di Indonesia. Kalau ini kamu mungkin udah sering dengar, udah sering lihat, mungkin ada yang ikutan, ini juga sama atau ini kamu pernah makan. Ini juga ada di Indonesia. Kita wajib bangga, ini adalah potensi-potensi daerah ya anakku ya. Seperti itu. Selain itu, ini lagi kemudian ini semuanya adalah kekayaan daerah, di mana kekayaan daerah itu adalah kekayaan bangsa. Nih, kita wajib bangga sehingga kita melaksanakan yang tadi sikap positif itu, menjaga persatuan. Nah, itu sekarang kalau ini dulu peran daerah waktu sebelum kita merdeka tuh ini. Kamu udah sering mungkin ngelihat apakah di buku atau kamu di uang juga ada atau nama jalan kah kamu akan temukan. Nah, ini adalah para tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai daerah yang punya sumbangsi besar pada kemerdekaan Indonesia. Ya, ini bukan dari satu daerah, dari berbagai daerah. Mewakili berbagai daerah, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Aceh, Sumatera Barat. Nah, jadi di sini mereka itu adalah orang-orang yang punya sumbangsi, makanya dibilang peran daerah karena mereka berasal dari berbagai daerah. Ya, ini Dewi Sartika dari Jawa Barat. Nah, ini dia kumpulan beberapa ya. Nah, ini adalah di sini kita bisa melihat sumbangsih dari daerah dari para tokoh-tokoh pejuang itu. Nah, selain itu kamu bisa lihat lagi di sini. Kalau itu yang tadi sebelum mereka, ini kalau dilakukan sekarang lagi adalah peran daerah dalam NKRI itu mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI. Ya, kalau ada satu yang bergejolak, Indonesia bisa pecah dan hancur. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas, melaksanakan pembangunan nasional, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Harus seperti itu dia. Nah, kenapa begitu? Lihat di sini, pemerintah daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tadi itu mungkin ada otonomi daerah, kebebasan mengatur daerah masing-masing, tetapi dia tetap bagian dari Indonesia. Jadi daerah masih bagian dari negara. Jadi kalau dia satu kesatuan, nggak boleh ada yang namanya terpecah. Nah, Indonesia adalah negara yang besar dengan kumpulan berbagai daerah yang beragam tentunya. Tadi sudah kita tunjukkan di situ. Terlepas dari hal itu, kita wajib menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, jika tidak, apa yang akan terjadi? Ini pernah terjadi di Indonesia. Ini gambar-gambar peristiwa kekacauan tahun 1998. Kalau ini dibilang sudah tidak ada persatuan, ini namanya perpecahan. Puji Tuhan, negara kita masih utuh sampai saat ini. Nah, tapi pernah mengalami seperti ini. Jadi harapannya ke depannya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan negara kita, biar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti ini, biar kita bisa hidup tentram dan damai ya. Nah, hal itu dapat terwujud jika kita punya sikap-sikap positif. Yang bisa kita lakukan adalah seperti cinta tanah air, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang pantang menyerah, menghargai keberagaman. Itu yang harus kita jaga untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas kalian hari ini, Ibu meminta kalian untuk mencatat jawaban dari 8 soal ini yang Ibu bagikan. Tolong cari jawabannya di buku sumber kalian, tidak dari mana-mana ya, hanya dari buku sumber kalian. Ini semua soal saya ambil dari buku sumber kalian. Jadi silahkan tolong dicari arti persatuan,
3 penerapan sila nilai ketiga, pahlawan yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku. Kemudian 6 organisasi pergerakan nasional, 3 pengaruh pendudukan Jepang bagi Indonesia, beberapa paradigma yang diwariskan kepada generasi muda untuk menangkal pengaruh paham gerakan separatis. Baru di sini ada tokoh Saragih menyebutkan 5 kearifan lokal, tuliskan minimal 3. Baru bentuk kearifan lokal terbagi 2, sebutkan contohnya. Nah, itu jadi saya minta silahkan dikerjakan di buku catatan, fotonya kirim ke GCR. Terima kasih.